Polisi menetapkan Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnuwardana sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung kantor di kawasan Kemayoran yang menewaskan 22 karyawannya. Michael dijerat sejumlah pasal dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Michael ditangkap Rabu 10 Desember 2025. Dalam video yang dirilis oleh kepolisian, ia ditangkap di kediamannya. Sebelumnya, Michael Wisnu dijadwalkan untuk diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu, namun Wisnu tidak hadir dalam pemeriksaan dan akhirnya dijemput paksa oleh kepolisian. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Robi Heri Saputra, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 11 Desember menjelaskan, penetapan Michael sebagai tersangka terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan kebakaran, mengingat kondisi gedung teridentifikasi tidak aman. Hasil penyidikan polisi menunjukkan gedung yang digunakan untuk kantor, layanan servis, dan penyimpanan baterai drone ini memiliki risiko tinggi, tapi tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Jalur evakuasi di gedung itu minim dan sistem proteksi kebakaran dinilai tidak memadai. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ya. Intinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen, dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Michael dijerat dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 187 tentang kebakaran atau ledakan, Pasal 188 tentang kelalaian dan menyebabkan kebakaran, dan Pasal 359 terkait kelalaian yang berakibat kematian. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara. Lalu, seperti apa temuan terbaru dari kepolisian terkait penyebab kebakaran yang menewaskan 22 orang ini? Hingga Rabu malam sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa, terdiri dari karyawan, warga sekitar, dan dinas terkait. Pemeriksaan terhadap pemilik gedung PT Teradrone Indonesia juga telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Polisi menyebut mayoritas korban meninggal akibat keracunan gas monoksida yang memenuhi ruangan ketika api membesar. Sementara itu, tim forensik masih menelusuri penyebab pasti kebakaran. Adapun tim DVI Polri telah menuntaskan proses identifikasi terhadap 22 jenazah korban kebakaran. Proses identifikasi berlangsung cepat karena kondisi jenazah masih relatif utuh. Kebakaran gedung Teradrone terjadi pada Rabu 9 Desember pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diketahui bermula dari lantai 1. Dari sekitar 80 karyawan, sebanyak 41 orang berada di dalam kantor saat kebakaran. Sedangkan sebagian lain sedang makan siang di luar. Dari jumlah tersebut, 19 orang dapat diselamatkan. Tragedi ini membuktikan fatalnya akibat yang ditimbulkan jika bangunan berisiko tinggi seperti gedung penyimpanan baterai drone tidak memiliki jalur evakuasi yang layak. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total perizinan gedung di Jakarta. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah pengawasan pemerintah terhadap gedung perkantoran sudah cukup ketat?